Selamat datang di dunia Sakamoto Days, di mana bapak-bapak endut yang cuma seorang penjaga toko taunya bisa ngalahin assassin modal pulpen doang, ngalahin sniper pakai kerikil, motong tali pakai brosur, malahan dalam sekejap mendadak kurus. Apakah ini efek puasa? Nggak heran bapak-bapak tadi bisa overpower gitu karena aslinya dia adalah Sakamoto, seorang pembunuh bayaran legendaris yang bisa ngeratain satu organisasi sendirian. Bahkan katanya kekuatannya sama dengan segelas susu. Sakamoto dikagumin rekan sepekerjaannya sampai suatu hari sang legenda bucin, pensiun, menikah, punya anak, gendut, juga toko. Hari itu satu bocil rusuh main-main di tokonya. Nggak sengaja barang bawaan jatuh ke kaki pengunjung yang galak. Aduh, nggak sengaja keinjek. Kalau terus ribut, udah habis itu sama si mantan pembunuh legenda. Di pikirannya sih, aslinya John Wick ini mah. Untung nggak ada hal serius, tapi pikiran barusan bisa si dukun assassin tahu. Termasuk pikiran tentang dirinya yang kena hantam. Jangan galak-galak dong ke rekan kerjanya dulu yang bisa baca pikiran. Sin cuma mau nanya, bener emangnya Sakamoto si assassin legendaris sudah pensiun? Mana bedanya jadi? Boing. Tetap Sin nggak percaya. Masa sih Sakamoto yang ditakutin orang-orang justru hidup santai gini? Cuman jangan remehin kekuatan asli bapak-bapak yang motong rokok dalam sekejap gara-gara tempatnya no smoking. Ini juga nunjukin sang mantan assassin legendaris masih perlu diwaspadain. Wah, Pak Sakamoto, sehat Pak? Saya mau minta tolong nih Pak. Tiba-tiba dimintain tolong motong pohon, tolong suapin bocil susah makan sayur, tolong bagi bola jadi 2 bola. Mana bisa gitu jir? Ya harus waspada sama mantan assassin legendaris yang udah sepenuhnya jadi bapak-bapak. Maklumlah orang udah 5 tahun sejak terakhir Sin ketemu si bapak, senang bisa ketemu idolanya, dan saking senengnya, mah ada mobil goyang, jangan dilihat. Gak lama bosnya si nelpon, nanya progres misi ngajak Sakamoto balik jadi assassin. Kalau nggak bisa balikan, ya udah move on. Ya udah Sakamoto harus dibasmi karena nggak boleh ada yang pensiun dari dunia assassin. Mesti bosan dimarahin, Sin mesti ngejalanin tugasnya. Inilah jalan yang harus diambil oleh assassin yang hidupnya dalam kesendirian. Kalau memang orang yang selama ini dia kagumin terus dianggap pengkhianat sampai meninggal, biarinlah dia yang ambil nyawanya Sakamoto. Alhasil besoknya, tanpa pedulin orang-orang biasa, Sin nyatain perang ke assassin legendaris yang bisa mentalin peluru pakai permen pelega tenggorokan. Distraksi dikit-dikit supaya gampang sembunyi. Kekuatan baca pikiran Sin gak mempan ke Sakamoto yang pernah jadi partnernya. Si dukun harus lebih waspada soalnya permen ginian aja berubah jadi senjata mematikan di tangan Sakamoto. Puyeng tuh, ceprot, dilempar kue sus buat nyembunyiin serangan aslinya. Sebuah kesalahan besar Sin ngira bisa ngalahin sang mantan assassin legendaris. Bangun-bangun Sin diobatin keluarga Sakamoto. Diajakin makan malam bareng, diingetin rasanya kebersamaan. Responnya mirip kayak si bapak dulu-dulu. Si dukun akhirnya ngerti alasan sang legenda pensiun, pengen ngejaga kehidupan kecilnya. Sin cuma bisa bilang makasih. Sakamoto nunggu kedatangannya lagi loh. Yang sayangnya itu bakal susah gara-gara Sin gagal ngeberesin misinya. Dia mohon-mohon biarin Sakamoto pensiun dan sebagai gantinya Sin bakal gantiin posisi si mantan assassin. Pak Bos ternyata setuju nih, tapi di dalam pikirannya, mana mungkin saya membiarkan pengkhianat lepas. Pikiran itu terdengar jelas di hadapan dukun assassin. Cuma adu tembaklah satu-satunya jalan ngeberesin masalah di dunia ini. Diam-diam si bapak nguping kondisi Sin, langsung ngubah toko swalayan bapak Sakamoto jadi mamat gansop supaya preman pensiun bisa beraksi. Sebenarnya nggak perlu khawatirin Sin karena berkat baca pikiran, dia unggul dari lawan-lawannya. Sialnya peluru yang sisa sedikit bikin konsentrasinya buyar. Baru di saat terdesak, bapak-bapak penjaga toko datang nyelamatin. Pijakan kakinya kuat, serangan-serangannya tegas, peluru mah disumpit aja. Inilah yang terjadi ketika kamu understand everything. Pokoknya di malam chaos ini, satu-satunya kebenaran adalah Sakamoto yang ngabisin orang-orang pengganggu kehidupan damainya. Untung Sakamoto sempat masukin alat pengintai ke pistol Sin. Si dukun assassin buletin tekadnya buat pergi. Taunya malah dikasih apron, tanda dia jadi pekerja di toko swalayan bapak Sakamoto. Walau masih bingung, tiba-tiba jadi Squidward. Nggak disangka kekuatan baca pikiran Sin berguna ya buat bantu orang yang belanja. Seenggaknya kerjaan di sini lebih baik dari sebelumnya. Kerja apa emang Om? Kalau bocor saya bunuh. Kerja bersih-bersih gitu. Masih harus banyak adaptasi buat kerja di toko swalayan bapak Sakamoto. Sin boleh nganggap Sakamoto sebagai idolanya, tapi jangan sampai bikin Hana istrinya Sakamoto curiga. Si bapak kan tipe suami-suami takut istri. Kalau Hana tahu Sakamoto udah bunuh orang, dia langsung minta cerai. Penjahat yang kemarin cuma dibikin pingsan aja kok. Pokoknya keluarga Sakamoto punya aturan sendiri buat ngejaga keharmonisan. Si bapak sih punya caranya sendiri buat bikin keluarganya seneng. Misal sengaja beliin bapau spesial kesukaan anak istrinya. Au, bapak idaman. Sayang keinginan beliin jajan aja susah diwujudin gara-gara ketiban orang. Malah jadi bapau geprek. Tunggu, mungkin masih bagus. Bagusan jangan dilihat. Cewek bernama Lu Xiaotang ini dikejar-kejar gerombolan mafia. Bagi Sakamoto yang udah pensiun, mending cepet pergi dari sini. Cuman pikiran sedih orang-orang tersayang terus menuhin pikirannya. Alhasil Lu Xiaotang yang dari tadi ngelawan pengejarnya sendirian ditolongin bapak tukang gorengan yang jago matahin pisau. Si bapak kasih tinju Jet Li, yang botak dapat jackpot. Sisanya Lu Olang kasih kungfu haya. Kayaknya pengejar nggak ada habisnya. Yorozu yang milih pergi dari sana. Mafia-mafia yang ngejar tuh udah ngabisin semua anggota klan Xiaotang
berjuang demi dapetin berangkas yang sial kuncinya di bawah lu. Kalau bawahan yang gak bisa diandelin, meski bikin Lego bawahan tadi, kepaksa si bos mafia pakai jasa pembunuh bayaran buat rebut kunci dari Lu Xiaotang yang masih kabur-kaburan. Wih, wih, wih. Apapun yang terjadi, lu nggak akan ngasihin kunci yang dipercayain kedua orang tuanya. Tadinya si Nona Mafia mau pergi sendiri, tapi ini bapak-bapak mendadak nanya, bisa bikin bapak enggak? Kalau ditanya bisa sih, bisa, kan aku dari China. Sakamoto ngasih tawaran, lu bikinin bapak sedangkan si bapak bantuin lawan mafia yang tiba-tiba nendang muka tampan bapak-bapak. Bakal bahaya kalau assassin bersaudara udah nentuin target mereka. Rumornya baca si botak sama Sonhi si kakak duta Shampoo lain terkenal akan kebrutalannya dan hobi aneh ngegambar kepala korban. Cie duta Shampoo lain, ih malu. Mau rumor gimana juga, Shin gak akan ngebiarin assassin bersaudara bertindak seenaknya. Termasuk sang pensiunan assassin yang udah janji nolongin Lu Xiaotang. Sekali lagi Sonhi ngasih kesempatan, kasih kunci baik-baik kalau nggak mau dipotong-potong kayak orang tua lu. Untung Sakamoto nyegah si Nona sebelum kebawa emosi. Ya abisnya berangkas yang udah dijaga banyak generasi bisa-bisanya diambil mafia jahat. Emang ada mafia baik? Assassin pembaik sih ada, yaitu Sakamoto yang hidupnya udah diperbaikin Hana. I can fix him. Mereka yang waktu itu masih pacaran ribut di malam Natal gara-gara Sakamoto penuh darah. Daripada dapat hadiah dari hasil nyalakain orang, Hana milih parkour. Sang assassin legendaris nyelamatin kekasihnya sekaligus diajak ngertiin tiap orang punya orang tersayang. Mohon jangan lagi bunuh orang. Itulah peraturan milik keluarga Bapak Endut yang sekarang harus lawan assassin bersaudara. Aduh keseleo. Bapak banyak gaya. Kepaksa Sonhi sama Baco pakai jurus tekuang. Alat dapur cukup buat ngancurin senjata assassin. Aduh luka. Bapak bandel ih. Kalau lawan ganti target ya wajib dikasih pelajaran. Dikasih kulkas biar dingin. Akhir pertarungan pengurus toko swalayan ngelawan assassin bersaudara. Sisa ngurusin bos mafia yang bakal dapat cukur jenggot gratis. Syukurnya model apa? Mending langsung tawarin model. Jeduk. Hebatnya lu tetap ingat ajaran ayahnya untuk hidup sebahagia mungkin. Bukan ngebunuh orang nyebelin. Terus soal berangkas yang selama ini dilindungin klan Xiaotang, isinya ya barang berharga. Peninggalan dari tiap generasi buat generasi selanjutnya. Top Bali. Salah satunya peninggalan dari ayah lu. Pengen minum bareng kalau putrinya udah dewasa. Inilah waktu yang tepat buat minumnya. Ditemenin Bapak Gepeng juga penyelamat jiwanya. Akhirnya lu kerja di toko swalayan Bapak Sakamoto. Mereka diliatin peraturan keluarga Sakamoto. Yang poin satunya nggak boleh bunuh orang itu loh. Cuman bisa gitu peraturannya tetap dijaga kalau si Bapak jadi buronan assassin. Besok-besoknya toko swalayan Bapak Sakamoto buka dengan biasa. Kecuali ini si mantan mafia suka numpukin barang sembarangan. Ajaran keluarganya dulu. Mau ngadu ke pemiliknya juga kayak aneh aja. Orang mereka kan mantan kriminal semua. Tapi yang lebih aneh Sakamoto mendadak banyak ngomong. Atau dia aslinya dua orang. Yang satu langsung baca koran. Kalau aku mau sulap. Boing. Kayaknya ketahuan mana yang palsu. Ingat jangan ngedip. Iya itu sulap tambahannya. Shin baru pertama kali lihat si Sakamoto palsu. Bingungnya si dukun gak bisa baca pikiran orang itu. Kalau jitak mah bisa. Kesel gara-gara dibohongin. Assassin bernama Nagumo ini niatnya baik kok. Mau ngasih tahu Sakamoto jadi buronan yang dirilis oleh JA. Delivery. Info Nagumo tadi Valdi soalnya delivery barusan aslinya Pizza Zini Assassini. Cuman ngaco aja malah jadi Nagumo Sandra. Yang ada si Pizza Keok sekaligus jadi bukti Sakamoto beneran diincar. Sebagai rekan yang pernah satu tim bareng assassin legendaris, Nagumo harap Sakamoto baik-baik aja. Semua gerak-gerik si bapak bakal diawasin sama asosiasi assassin. Tapi jangan salah, nggak ada yang lepas dari penglihatan Sakamoto. Memang tadi Sakamoto pede kalau cuman jadi buronan. Sayang dia lupa punya janji besok ngajakin keluarganya pergi ke taman bermain. Senangnya naik kora-kora sampai perut si bapak geter-geter. Untung bisa melendung lagi. Sebenarnya Hana lebih tertarik nonton pertunjukan kelinci. Mirip Sakamoto ya. Nah selagi nunggu pertunjukan dimulai, mending pada keliling dulu. Shin sama Lu sengaja ikut buat ngejaga keluarga Sakamoto dari incaran assassin. Segala pikiran jahat di sekitar dukun assassin pasti bakal ketahuan. Contohnya kalau dideketin Kuriningu Assassinu. Tanpa ngebalikin badan, Sakamoto kasih tanda tangan. Diberesin para pekerja, tapi sialnya aksi barusan diintipin assassin lain. Assassin bernama Tatsu ini mikir buat nggak mikir. Jadinya nggak ketahuan sama si baca pikiran. Baru waktu naik wahana Final Destination 3 lah mereka sadar ada assassin yang ngincer Pak Bos. Sayangnya roller udah coaster. Sakamoto masih selamat berkat kacamata anti peluru. Kesempatan bagi Shin buat jumpsuit kah? Megang tangan doang ternyata soalnya Shin ngajakin. Wih, bertarung di atas lintasan roller coaster. Bersiap si Tayo lewat tapi sendiri harus siap-siap kalau nggak mau kena serangan lawan. Nyerempet bagian kaki dan parahnya senjata barusan dilumurin racun. Penglihatannya Shin keganggu. Cuman kalau Tatsu si ahli racun terus ngata-ngatain Sakamoto, bilang sang assassin legendaris sekarang takut mati, jelas bakal Shin bela. Jelas Sakamoto takut karena ada keluarga yang harus dia jaga dan tugasnya Shin nyegah bahaya datang ke keluarga seniornya. Sekali lagi Tatsu diajak. Wih.
Jatuh ke tempat bertarungnya Ranger Merah. Waktunya ronde kedua dimulai. Gak disangka gerakannya si dukun assassin jauh lebih akurat. Kayak efek racunnya hilang yang padahal Sin di backseat. Dikasih tahu harus gerak kemana. Buktinya dia tutup mata nendang lawan sekuat-kuatnya dan pertarungan dimenangin majalah Bobo. Biarpun penyerangan Tatsu udah selesai, geng Sakamoto nggak boleh lengah soalnya masih ada assassin yang ngincer mereka. Sudah siapkah, Boyle? Hati-hati. Maksudnya hati-hati nginjek barisan semut yang lewat. Wow, sangat membara. Kalau targetnya sendiri masih sibuk interogasi si racun. Njus, khawatir. Paksa cepu dong buat dapat obat penawar. Tatsu direkrut sama perusahaan bernama Don Denkai. Cuma part-time doang sih. Selain itu, Tatsu udah terdaftar di JAA, Asosiasi Assassin itu loh. Nerbitin kartu tanda assassin juga. Tuh, lihat fotonya gagal kayak foto KTP. Simpelnya JAA jadi perantara antara klien sama assassin. Sang mantan assassin legendaris jelas pernah masuk JAA. Malahan rumornya pernah jadi bagian di Order, grup yang terdiri dari assassin-assassin terkuat. Obrolan harus berhenti soalnya Aoihana nyamperin ngajak main ke wahana lain. Tatsu sendiri dilepas asalkan janji nggak akan ngeganggu lagi. Niat berburunya hilang kok, apalagi si dede baik ngasih plaster buat om. Jangan skill isu lagi ya om. Kerjaan gagal ya udah cuci tangan. Nggak diduga dua assassin yang tadi nyamperin Tatsu. Mau nanya info tentang Sakamoto, Simba Obiguro, partnernya assassin membara Boyle. Mereka juga suruhan Don Denkai dan udah terkenal bunuh ratusan orang. Mana kayaknya Boyle punya dendam ke Sakamoto. Si bapak pemilik toko yang barusan diomongin sih mulai keringet dingin gara-gara istrinya mulai sadar gerak-gerik aneh mereka. Sebisa mungkin ngibul biar tamasya keluarga Sakamoto nggak keganggu. Nggak dibikin pusing juga soalnya pada lanjut main sampai nggak kerasa udah sore. Waktu yang tepat buat masuk ke rumah hantu. Selamat datang di dunia rumah hantu. Saking groginya lu sampai minum obat. Ternyata tebakan mereka bener. Wahana rumah hantu jadi salang assassin yang ngincer hadiah buronan. Seenggaknya di sini lebih gampang buat ngibul. Cuma numpuk banget tuh assassin yang udah dikalahin. Kelihatannya Boyle harus turun tangan demi ngebalesin dendamnya. Semua bermula waktu mereka masih di GCC. Boyle lihat bakat tembak menembak Sakamoto. Sejak itu mereka sering pergi bareng, asik-asik bareng. Padahal aslinya Boyle asik sendiri. Udah nggak dipeduliin cewek, Sakamoto juga nggak tahu siapa nama Boyle. Sebuah penghinaan besar bagi seorang pria membara. Makanya pas lu linglung gara-gara keseringan minum obat terus ngebuka pintu terlarang, banyak setan-setan nyerbu di tengah kerumunan itu. Boyle hantam Sakamoto sampai pindah lantai. Hampir dibalas KTP terbang, nandain pertarungan dua assassin profesional bakal berlangsung sengit. Di tempat lainnya, Shin berhasil ngalahin gerombolan anomali. Mastiin Aoi sama Hana baik-baik aja. Cuman beda cerita kalau dia disamperin Obiguro. Mendadak lu tendang. Wah, jurus mabok ini mah. Justru Obiguro senang bisa dapat teman main. Tetap belum cukup buat ngelawan seorang profesional ya. Biar lebih mencekam si musuh nangkep Shin. Mau gergaji? Oh iya, enggak deh enggak. Tapi bohong. Ada juga peraturan tambahan. Lu harus bisa nyerang Obiguro seenggaknya sekali tiap 10 detik. Kalau nggak mau kenapa cita? Lu malah nangis. Yuk teler. Ujungnya tetap adu jotos dan pertarungannya banyak nggak expect cuy. Ketabok rambut lah. Udah jadi lo geprek masih bisa nyengir. Malahan saking puyengnya. Wah, kamu cegil. Aku cebok. Lu nggak serius bertarung soalnya peraturan keluarga Sakamoto kan nggak boleh bunuh orang. Tapi gara-gara Obiguro ngatain keluarga atasannya kepaksa lu liatin kerasnya. Tonjok. Oh udah sadar ternyata. Obiguro nggak terima pertarungannya berhenti gitu aja. Maksudnya Obiguro happy deh nemu rival kuat yang bisa bikin dia merinding. Padahal kalau nyari yang kuat, partnernya sendiri kuat toh, bisa bikin ledakan besar. Dan kalau belum cukup, bola-bola bom ini yang bakal ngalahin Sakamoto. Mana mungkin pensiunan kayak si Indut bisa ngalahin seorang profesional. Tapi bohong, Boyle mah serius. Dia yakin senjata-senjata spesialnya bukan tandingan mantan assassin. Sebenarnya nyambung ke dendam. Dulu pernah ngenalin senjata tadi, cuman dianggap aneh sama teman-temannya. Nama senjatanya sih yang aneh, masa Super Bowl. Sekalian aja pukulan berarti menyakitkan. Rasa kecewa Boyle terlalu dalam. Terimalah serius punch ini sekaligus kenangan masa muda mereka. Dikirain Sakamoto udah tumbang, taunya malah jadi muda kembali ke bentuk prime-nya. Meski susah ingat orang, sama mantan assassin legendaris ingat semua komposisi bahan peledak Boyle. Baru Sakamoto ingat ke teman yang pernah satu pelatihan bareng. Ingat segala teknik andalannya. Boyle sendiri dipaksa ingat dia bukan lawannya Sakamoto. Kalau dikasih banyak bola, ya pas and double it to the next person. Untung Sakamoto udah pensiun dan cuma pakai kekuatannya buat ngejaga orang-orang tersayang. Itu baru yang disebut hard-boiled man. Asal pertarungan yang gak ganggu orang pacaran, numpang duduk doang kok. Giliran ditanya petugas wahana, "Hei Nona, jangan tanya pria tentang apa yang telah menyakitinya. Ganti rugi gob."
Akhirnya Boyle nyerah nggak akan ngejar Sakamoto. Cuman ngobrol dulu dong. Ini apa sih ganggu kayak baru lihat orang turun puluhan kilo dalam sejam. Tadinya Sakamoto mau nanya tentang asal mula buronan, tapi nggak sengaja kedengeran sama Aoi. Ya udah langsung diinterogasi. Ade jangan lihat mama papa berantem. Nggak sampai marah banget, cuma kesel aja suaminya nyembunyiin fakta jadi buronan para asasin. Terkadang pria tidak menceritakan semua masalah yang dihadapinya. Kamu siapa? Pembunuh bayaran profesional. Oh, lu yang ngincer suami gua. Aoi ingetin aturan keluarga poin 6 yang bunyinya jangan menyembunyikan atau berbohong ke keluarga. Syukur Sakamoto sadar. Jadi semua udah beres kan? Bisa nikmatin wahana malam sambil nanya satu pertanyaan terakhir. Siapa yang masang buronan Sakamoto? Boyle bilang perusahaan Don Denkai, tapi dia sendiri nggak tahu markasnya di mana. Makanya besok buat cari info, mereka pergi ke tempat rental nonton film berjudul Don Denkai yang isinya sangat mengharukan. Hei, bertahanlah, lihat kepala gua dontol. Sedih lu nontonnya. Lebih sedih pas bayar harga rental yang mahal, soalnya film tadi ngasih tahu segala info tentang Don Denkai. Di tempat lain anggota di order tumben nih ngumpul. Karakteristik tiap anggotanya bisa dibilang aneh. Jarang banget mereka dikumpulin gini kecuali ada misi khusus di mana assassin JA diburu oleh seseorang. Sebagai di order yang ngejaga keseimbangan underworld, di order diminta beresin masalah ini. Kalau mantan anggotanya mah bisa dilihat sendiri ya. Bilangnya mau sembunyi-sembunyi. MG Muhammad Ali. Mereka bergerak sesuai info dari sinetron Don Denkai. Nyari ruangan bos di lantai atas. Anehnya Shin nggak bisa dengar pikiran orang yang artinya orang-orang Don Denkai udah pada tumbang. Nagumo nyambut di antara mayat-mayat, ngaku dialah pelakunya dalam sekejap penjusin. Padahal bercanda doang, hehe. Kebiasaan aja. Orang-orangan Don Denkai udah pada meninggoy waktu Nagumo datang. Tadinya dia mau cari info yang terkait sama tugas dari The Order. Mau nyari si pemburu assassin yang disebut Slur. Sering ninggalin tanda X tiap ngelakuin aksinya. Sayang Dead Mental No Tales. Yang bisa mereka lakuin sekarang hanya terus latihan buat hadapin skenario terburuk. Sakamoto gue si Mehime, Shin stalking pembeli, lu mabok, Rang. Sebuah pelayanan eksklusif dari toko swalayan Bapak Sakamoto. Memang perlu latihan soalnya bounty buat Sakamoto belum dicabut. Salah satu assassin yang ngincernya tuh Heisuke yang punya buung beo bernama Pisuke. Tinggal di tenda seadanya, cuma bisa makan momogi yang tiap tahun ukurannya makin kecil. Kayaknya otaknya juga ikut ngecilin, soalnya udah datang ke toko swalayan Bapak Sakamoto, malah nggak sadar Bapak Andut ini orang yang dia cari-cari. Mending dikibulin dong daripada bertarung gak jelas. Harus keliling kemana lagi coba Heisuke? Mana nggak punya uang, sarapan aja belum. Lapar. Ya udah permisi. Lapar. Dia masih di belakang kan. Ujungnya dikasih bekal bapau. Kasihan anak orang. Orang unik kayak Heisuke tuh assassin berumur panjang. Kecuali kariernya sih, sering diremehin orang sampai-sampai hidupnya terlantar. Tiba-tiba keberuntungan datang. Ada turnamen paintball berhadiah uang yang lumayan buat ganjel hidup. Kebetulan Sakamoto mau ikut turnamennya. Buat ganti uang reparasi toko. Lu sih nggak mau ikut turnamen barbar tembak-tembakan. Sebagai gantinya, Heisuke mohon-mohon ajakin dia karena syaratnya harus tim 2-5 orang. Baru sekarang Heisuke punya teman satu tim. Kemampuan nembaknya juga nggak main-main ternyata. Sedangkan mantan assassin sekelasin atau Sakamoto jangan ditanya lah, senengnya punya teman. Gak usah mikir aneh-aneh. Tadinya udah bagus gitu sebagai rekan satu tim saling andelin satu sama lain. Cuman ini lu malah nyebut-nyebut nama Sakamoto. Kecurigaan muncul tapi beda jauh ah. Wah, foto pak manajer waktu kurus. Nggak bisa pura-pura lagi deh karena assassin sniper udah nemuin buruannya. Sayang mereka masih ada di tengah medan perang. Dor. Dasar warga sipil. Aku kena. Pisuke bawain senjata sniper andalan majikannya. Langsung nembak Sakamoto dan tembakannya nggak segampang itu buat ditahan. Sniper perlu jaga jarak jauh-jauh ya. Cuman dia nggak bisa bohong, jarak pertemanan mereka udah terlanjur deket. Pokoknya kabur sejauh mungkin selagi target si sniper sibuk ngeladenin warga sipil. Aku kena. Lawan Yubi mah gampang. Pas balik lawan sniper nih lumayan harus mikir si sniper bisa nembak dari sudut-sudut yang nggak masuk akal. Peluru senapan Heisuke didesain biar bisa mental. Lebih akurat nemuin musuh sekaligus bikin dirinya susah dilacak. Tetap susah ngenain seorang. Boing. Mau lari kemana juga? Aduh buntu. Sebenarnya masih ada keraguan di hatinya. Sejak di tempat pelatihan, dia nggak punya kemampuan selain kemampuan nembak. Sedihnya dunia kerja nggak butuh orang yang punya satu kemampuan. Ini kerja assassin atau kantoran sih? Heisuke sama sekali nggak pernah dihargain. Selalu disuruh nyerah aja. Giliran sama orang yang dianggap teman, nyatanya malah dihianatin. Buat buktiin kemampuan snipernya, Heisuke harus nangkap Sakamoto. Pengalaman sedih barusan nggak sengaja kedengeran sama rekan setimnya. Bilang nggak usah nyari validasi dari orang. Shin langsung teriak di alat komunikasi buat nemuin lokasi Heisuke. Giliran
bapak penjaga toko bermodal batu pinggir jalan yang sniper balik si sniper. Seketika nyadarin betapa ngerinya seorang assassin legendaris. Dan akhirnya turnamen paintball dimenangin sama tim Sakamoto. Dicetak dulu biar nggak tuman. Kegagalannya ini makin nguatin Heisuke yang nggak bakat jadi assassin. Padahal menurut Sakamoto, Heisuke tuh sniper hebat. Nggak lupa dapat bagian hadiah turnamen yang cuma sedikit karena sisanya dibayar buat ganti rugi kota bekas kena tembakan. Kedamaian kembali ke keluarga Sakamoto. Bahagia bisa datang ke acara sekolahan putrinya. Selagi mereka quality time, toko dijaga sama para pekerja yang pada ribut gara-gara apron sin dipakai lupa ngerjain yang kotor-kotor. Mau ada yang jajan juga, mereka terus ribut sampai akhirnya lu bilang benci sama Sin yang baca pikiran orang seenaknya. Oh maaf, dikira lebaran kali. Bapak, lu sendiri sadar kok udah kelewatan? Bukan maunya si dukun buat baca pikiran sembarangan. Saya nggak sempet baikan gara-gara lu diculik. Dianggap sebagai Sin dari apron yang dipakainya. Nggak peduli mau beda dari foto ke. Tugas para penculik ini cuma bawa Sin si pembaca pikiran yang pernah jadi bahan eksperimen dari laboratorium. Diledekin pula sama penculiknya. Mana punya privasi kalau bareng Sin. Seketika lu ngamuk dan ketahuan lah mereka udah salah culik. Kondisi toko swalayan Bapak Sakamoto yang hancur bikin para mantan assassin sadar lu dibawa orang. Tenang, udah dipasangin GPS di name tag. Justru penculik-penculik yang harus panik. Awas yang itu Joker, malah main setan-setanan. Mungkin ini karma yang harus lu terima karena nggak mikirin perasaan Sin. Padahal nggak perlu khawatir soalnya Bapak ojek telah tiba. Di saat motorku kebut, di saat itulah musuh dut barang di mobil pickup aja Sin pakai buat jatuhin lawan. Main film ya deh, ini untuk family. Sakamoto nggak mau ketinggalan. Paling ada satu masalah pas ngelawan penculik bernama Seba soalnya punya kemampuan ngilang. Beda dari Sin yang gampang diterbangin, mantan assassin legendaris mah instingnya tajam. Cuman nggak bisa apa-apa kalau motornya diledakin. Mereka nggak sepenuhnya hilang arah. Sin tahu penculik tadi orang-orangan laboratorium. Tinggal naik bus ke museum yang jadi tempat penyamaran labnya. Foto dulu kakak. Gak dulu. Foto dulu kakak. Kau. Kostumnya bagus ya. Kostum penyamaran udah dapet. Waktunya masuk ke laboratorium lewat jalan rahasia. Sial perlu password. Baru salah sekali sistem keamanan udah aktif. Maksa para mantan assassin ngelawan naik ke museum. Serangan musuh terlalu kuat. Sin dapat ide nyaranin Sakamoto pakai pistol listriknya buat nyerang bagian mesin si Dino. Malah tambah ngamuk sampai ngancurin pistol si bapak. Tahu dong segimana ngerinya bapak-bapak kalau udah marah. Fosil Dino rubuh loh dalam sekejap. Di saat yang sama lu yang tadi ditangkap dibawa ke dalam lab. Ketemu petinggi para penjahat. Sika noko Konstantan. Langsung ketahuan pada salah nyulik, nyuruh cepet bawa yang asli. Sika bukiste yata. Sebenarnya lab ini cuma lab peneliti biasa. Tempatnya dibajak si kepala rusa sama komplotannya yang maksa kerja tanpa henti. Aduh lambungku. Buru-buru pengurus toko swalayan kendaliin situasinya. Nenangin para peneliti yang kaget ngeliat Sin balik ke laboratorium. Katanya sekitar setahun lalu Kashima ngebajak laboratorium buat bikin inovasi di dunia assassin. Udah bukan zamannya pakai pistol. Si rusa punya 4 orang terpercaya yang gak bisa diremehin. Bakal susah ini nyari lu. Mana salah satu petinggi yang disebut Made Horiguchi tiba-tiba datang inspeksi. Tipe peneliti gila yang senang eksperimen ngelukain orang lain. Tipe yang dibenci Sin. Si peneliti gila malah kesenengan bisa nemu bahan percobaan obatnya. Segala tindakan si dukun assassin jadi terbalik. Eits, nggak kena. Kuno. Masa tempat waktunya beres-beres tempat masa kecil Sin. Lagi-lagi Made Horiguchi malah senang lihat tingkahnya mantan assassin legendaris. Apalagi berhasil nyentik Sakamoto ngebuat si bapak salah nyerang. Teman dianggap musuh, begitu pula sebaliknya. Ya tinggal nyerang teman biar si Horiguchi kena. Sungguh kelinci percobaan yang menarik. Cuman gak segampang itu ngakalin obat si peneliti gila yang bisa dinyalamatiin. Sebagai peneliti madu, jelas Horiguchi punya obat buat Olma itu. Udah mah harus ngehindar. Mau ngelawan malah nyerang teman. Daud, maaf. Lihat paha seksiku. Makin bahaya kalau gelutnya dilama-lamain. Cuman assassin legendaris saja nggak kuat nahan refleks saraf sendiri gara-gara obat nganggap teman tadi. Kekuatan obatnya lebih superior daripada baca pikiran Sin yang dianggap nggak guna. Kekuatan yang dulu dia dapat dari seseorang, kekuatan yang sekarang dinilai hebat sama Sakamoto. Kayaknya Yepinya udah cukup soalnya Horiguchi pakai semua obat dia. Nggak perlu takut karena Sakamoto punya rencana. Nyuruh Sin berdiri di antara mereka sambil ngasih tahu nyerang bagian mana lewat baca pikiran. Cara itu efektif ngatasin masalah obat si ilmuwan sampai akhirnya Horiguchi dikalahin. Kering le. Para peneliti laboratorium bebas bantu nyembuhin penyelamatnya sekaligus minta maaf ke Sin soalnya dulu mereka punya pengalaman buruk. Nggak usah terlalu dipikirin sih, namanya juga masa lalu. Sekarang aku kerja di toko Pak Sakamoto jadi Squidward. Dan buat tahu masa lalu Sin, bagusnya
kita lihat dulu situasinya lu yang dikurung di lantai bawah bareng si peneliti salah culik. Ternyata ada seorang lagi di sana. Ketua laboratorium bernama Asakura. Peneliti yang pernah deket Shin. Ribut-ribut kecil kayak gini udah hal biasa bagi mereka. Orang Shin dititipin sama ayahnya. Papa beli susu dulu ya. Laboratorium ini neliti kekuatan supranatural. Neliti cara ningkatin performa otak. Penelitian demi ngembangin potensi umat manusia. Shin kecil bangga akan kerjaan pengurusnya juga semua orang yang ada di laboratorium. Kadang kesel aja kalau ada yang ngebacot pas penelitian Asakura gagal. Justru itu jadi penyemangat hingga si ketua nemuin sebuah hasil memuaskan. Sial ini bocil teler. Mata belekan main minum sembarangan. Awalnya cuma ngerasa obatnya nggak enak. Tahu-tahu Shin bisa baca pikiran orang di sekitarnya. Cuma namanya juga bocil ceplas-ceplos. Orang-orang dewasa malah ngejauhin dia gara-gara nggak mau dibaca. Asakura yang ngerasa bersalah mau nyari obat penawar, tapi Shin nggak mau kekuatan baca pikiran. Bukti kesuksesan penelitian Asakura hilang gitu aja. Alhasil Shin kabur dari lab, terus sisanya si dukun assassin ngejalanin kehidupan kayak yang udah kita tahu. Sungguh cerita yang menyentuh ya. Sentuh. Lu bilang Shin udah nggak marah kok. Atau kalau Asakura masih ngerasa bersalah, tinggal minta maaf karena lu yakin sobatnya bakal datang. Waktunya mereka bergerak. Segera lari dari penjara yang bakal tambah rusuh soalnya assassin dari The Order mulai datang ke lab. Sakamoto sama Shin juga udah gerak lagi ya, tapi nggak disangka muncul lubang rahasia yang misahin mereka. Lubang itu ngarah ke tempat assassin The Order ngabisin assassin pembajak laboratorium. Kasih masih rusak nyerahin urusan ini ke orang-orang terpercayanya. Cuman jangan pernah ngeremehin The Order yang gak segan ngabisin orang. Dalam sekejap dua rekan kasih makalah, kepaksa dia turun tangan. Ganti tangan ini mah, nyerang musuh di depannya. Lagi-lagi jangan remehin The Order, apalagi ngeremehin si Shiba yang orangnya simpel banget. Kalau dihajar, ya hajar balik. Rupanya lawan The Order unik, susah matinya. Baru Sakamoto jatuh dari lubang. Sehat Pak Sakamoto? Udah lama gak ketemu si Shiba. Ini pertama kalinya Sakamoto ketemu Asaragi serekrutan baru The Order, dan first impressionnya mirip beruang. Nggak ada waktu ngobrol karena Kashima turun tangan. Lepas tangan. Bener-bener manusia modifikasi. Tetap overkill kalau orang-orangan The Order ini ngurusin Kashima doang. Jadinya Sakamoto diminta lawan si penjahat, sedangkan dua lainnya fokus ke tugas dari The Order, yaitu cari info tentang Slur. Mirip beruang. Kerja. Di tempat lain si yang tadi kepisah mau nyari lu aja. Cuman malah ketemu manusia tembus pandang. Nggak ketemu juga sih kalau nggak kelihatan. Seba aslinya petinggi juga. Susah buat dikalahin meski Shin bisa baca pikiran. Sebuah harapan muncul waktu datang bayangan burung. Shin sengaja ngenain dirinya biar bisa nandain bagian mana yang harus ditembak sama Hisuke. Musuhnya nyoba sembunyi pun nggak ngefek kalau ngelawan sniper tung sahur. Nggak ada pilihan lain. Adek tolong bapak dikejar tempe. Jatuhnya jembatan barusan bikin Hisuke kehilangan jejak. Anehnya Seba nggak sembunyi, tiba-tiba ngelempar sesuatu yang tak terlihat. Ternyata kekuatan hilang tuh didapat dari jaketnya. Lagian ada ya sniper nembak terang-terangan. Hisuke masih nyoba ngelawan, berhasil kena tangan Seba. Tapi bohong, si sniper kalah di pertarungan jarak dekat. Peluru juga udah dijatuhin. Sniper paling ampas yang pernah Seba temuin. Hisuke marah bukan gara-gara diejekin gitu. Marah karena kepercayaan teman terhadap kemampuan snipernya dihina-hina. Seketika ngasih sinyal ke Shin sama Pisuke si pembawa peluru buat nembak ke penyemprot air. Nunjukin posisi Natalia yang langsung dibikin KO. Akhirnya pertarungan dimenangin mereka, tapi nggak boleh santai soalnya laboratorium udah dipasangin bom yang bakal meledak seandainya Kashima ketahuan. Laboratorium bakal meledak dalam 20 menit. Waktu yang cukup banyak bagi Sakamoto ngabisin si cyborg yang penuh dengan senjata. Si bapak juga punya kok senjata mah, stiker diskon, brosur, pensil mekanik. Sang mantan asisten legendaris nggak perlu senjata mewah buat lawan yang ripaim. Cukup pakai pensil mekanik, ngenain satu mata Kashima, satunya kena stiker diskon. Lanjut dihajar pakai sabuk biar kayak bapak-bapak Asia. Nggak sekalian disuruh megangin center pak. Ide bagus. Kayaknya Kashima immortal deh. Mungkin ada hubungannya sama waktu dulu ditolong Slur. Sebenarnya Kashima baik ngasih pelajaran ke orang-orang jahat, cuman caranya terlalu brutal sampai ditakutin warga. Di saat itulah Slur datang ngebelain, ngasih contoh jangan ragu-ragu buat bela kebenaran walau dianggap sebagai penjahat. Mulai dari sana Kashima jadi pengikutnya Slur. Nggak takut mati demi ngewujudin impian tuannya. Kashima nangkap Sakamoto terus narik bapak-bapak dari atas kereta. Sayang si bapak terlalu chill. Jangan lupa punya brosur buat bebasin iketan. Narik balik si cyborg sampai pindah ke jalur sebelah. Apakah ini insiden Shibuya guys? Lawannya kan punya bekas jahitan dan yang satu lagi rambutnya putih, badannya kurus. Nunjukin Sakamoto nggak perlu ragu ngelawan musuh yang immortal. Sempat pingsan sebentar habis ditendang Sakamoto. Aduh gantengnya. Malah dibanting lagi gara-gara ngalangin kursi prioritas. Sekalian dihajar terus biar cepet nyerah, tapi Kashima masih bandel. Satu senjata rahasia terakhir Kashima pakai buat mentalin Sakamoto ke area lain. Cuman apaan segitu mah nggak mempan buat assassin legendaris. Kami kembali. Kashima udah nggak ngerti harus gimana coba buat menang. Durhaka pulang ngelempar kakek-kakek. Lumayan cemilan buat bocil. Kukian dokurimu. Satu hal yang jelas, Kashima udah ngeganggu keluarganya dan inilah harga yang harus dibayar atas perbuatannya. Tiketnya
kurang 1 pak. Sesuai perkataan awal cukup 5 menit doang ngurusin rongsokan. 15 menit sisanya harus dipakai Sin sama orang-orang di lab evakuasi. Untungnya nggak lama Sin berhasil nemuin Lu. Berhasil baikan saling maaf-maafan meski masih canggung kalau ketemu Asakura. Sekarang bukan waktu yang tepat buat ngobrol. Masih banyak orang yang perlu ditolong dan siapa sangka kekuatan baca pikiran Sin jadi penyelamat. Adit, tolongin Dit. Dontol di sini jangan ditolong. Pada bagi-bagi tugas, Asakura takjub kekuatan baca pikiran bisa Sin maksimalin. Dalam hatinya yang jelas kedengeran Sin, dia berterima kasih. Chaos di dalam lab dimanfaatin The Order buat nyari info tentang Slur. Nggak kelihatan jelas tapi suatu saat mereka pasti bisa nangkap pemburu assassin-assassin. Sementara itu, Sin harus misah dari Asakura buat evakuasi orang-orang. Sial, yang barusan Sin kira perlu bantuan wujud aslinya adalah orang bermata biru. Auranya serasa bisa ngebunuh orang. Punya rambut putih. Omaga Gojo hidup. Inilah Slur yang dicari-cari, tapi tenang aja, dia cuma titip salam buat Sakamoto. Auranya mendadak hilang dan gak ada yang tahu. Seenggaknya evakuasi lancar. Semuanya selamat berkat dukun Sin yang dulu mereka asingin. Rasa terima kasih menuhin kepala Sin karena susah dikontrol ya kemampuannya. Adit, tolongin Dit. Dontol, diem lu. Asakura bersyukur anak asuhnya nemuin tempat di mana dia bisa diterima. Tempat mereka bisa makan bersama di meja makan yang ramai. Om nom 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 nom. Capek juga nggak sih? Udah jadi mantan assassin, masih aja berhubungan sama Underworld. Makanya sebagai bos baik hati tidak sombong dan rajin menabung, Sakamoto ngajakin pergi ke pemandian air panas. Sin peringatin kekuatan dukunnya lagi hilang gara-gara kecapean. Justru jangan mikir aneh biar nggak capek. Sial, pemandian ini ternyata dikelola assassin amatir. Si Bandana tahu Sakamoto tuh buronan. Kesempatan bagus buat ngabisin sang mantan assassin legendaris demi dapetin imbalan. Pemandiannya medan yang dikuasain si Bandana pula. Mumpung gak waspada kan, patepim. Pada nyoba berendam pijit, bisa diakalin nih yang kalau tekanannya dinaikin, Sin terbang sampai itunya kehalangan. Susahnya jadi remaja jompo, sedangkan Sakamoto mah namanya juga bapak-bapak. Iya, pijatnya di situ. Tangannya kekar ndut, lanjut ke dalam sauna yang bisa tambah panas kalau nyiramin air. Sialnya si Bandana mainin biar tambah panas sampai menyala abangku. Santai dulu gak sih? Lagi-lagi korbannya remaja jompo. Ya udah deh didinginin, cuman kedinginan ini mah. Siraman air terjun juga belum cukup buat numbangin Sakamoto. Semua rencana si Bandana gagal total atau berhasil kali soalnya si bapak seger. Senang-senang main pingpong tanpa tahu udah diincar assassin amatir yang ngebangkong orang tua demi jadi seorang assassin. Sekarang si Bandana emang balik bantuin ayahnya, tapi diketawain kenalannya gara-gara impiannya gagal. Dihina sehina-hinanya ngebuat si bapak ngajakin main pingpong. Bahkan tusuk es krim aja berbahaya di tangan assassin legendaris. Ternyata selama ini kelakuan si Bandana ketahuan, tapi Sakamoto malah teye-teye karena udah nyediain pemandian yang menyegarkan. Kecuali buat remaja jompo ya, lumayan istirahat sebentar sebelum mereka kedatangan sosok misterius. Padahal lagi asik makan siang di restoran keluarga kan. Lu nikmatin momen soalnya belum pernah kesini. Maklum nona muda seringnya dimasukin master chef, dan karena statusnya inilah tiba-tiba para mafia nyergap mereka. Cukup ditahan pakai sendok, bukan halangan bagi yang makan siang. Pesanannya, stop play sagu keju. Rupanya mafia tadi tuh kenalannya lu yang namanya Wutang. Lama tidak bertemu nona. Tuing. Wutang langsung nyampein tujuannya. Minta lu balik ke dunia mafia jadi kepala keluarga. Daripada bareng penjaga toko swalayan, lu marahin orang gak tahu diri ini. Malah cosplay Sanji gara-gara kesenangan dideketin nonanya. Sejak dulu emang sering ikutin sih. Wutang berasal dari keluarga cabang, kerja sebagai penasihat klan. Aduh seneng diinget nona. Cepat tentuin tanggal nikah stres. Pokoknya lu udah ninggalin dunia mafia. Mana si penasihat harus lewatin Sakamoto kalau mau ngambil lu. Nyari perkara lu. Lu kira gua takut? Ya iyalah. Jelas Wutang kalah seandainya bertarung biasa. Alhasil dia ngajakin bertarung ala mafia. Taruhannya ya lu sama info tentang pembuat buronan Sakamoto. Asalnya Sakamoto nggak mau ngejual keluarganya sendiri. Taunya lu yang nerima taruhan itu. Nggak mau jadi beban dan pengen berguna bagi Sakamoto. Jadi deh mereka pergi ke tempat remang-remang. Disuruh ganti baju dulu. Kalian ganti di sono. Nona silakan di sini. Pakai pakaian yang sesuai soalnya mereka bakal taruhan di kasino. Wutang ngasih modal dan pemenang dari pertarungan mereka ditentuin oleh siapa yang berhasil dapat profit lebih banyak. Sebenarnya grup Sakamoto selangkah di depan karena ada Shin si dukun yang sialnya nggak pada ngerti cara main di kasino. Berkebalikan banget dari Wutang yang basicnya penasihat, jago psikologi, manipulasi, hitung-hitungan, ahlilah main ginian. Mau gimana juga mereka udah terima taruhannya. Harus nyari cara buat dapat profit. Pertama-tama Shin ikut main 2-1-an atau blackjack. Ingat ya beda warung beda penyebutan. Meski bisa baca pikiran, dia sama sekali nggak ngerti aturan mainnya. Pakai di backseat lu segala sampai kartunya jatuh. Ternyata kartu itu nilainya paling
tinggi. Pemain lain coba bluff, tapi mana paten. Sin mendadak all in, berhasil dapat banyak profit. Di sisi lainnya, bapak-bapak RT12 milih main roulette. Game yang milih nomor itu cuma nyisain sekeping chip buat jaga-jaga aja. Curang adalah rahasia umum di tempat kayak kasino. Contohnya di lore ini nyurangin pakai meja magnet biar bolanya masuk ke nomor pilihannya. Padahal tinggal Sakamoto sentil dan hasilnya dia menang. Emang jago tongkrongan pos ronda. Kabar permainan cerdik gengnya Sakamoto dilaporin ke Wutang. Yang anehnya si penasihat bilang biarin aja. Wutang punya cara sendiri buat menangin taruhan mereka. Pakai metode menghitung kartu supaya dapat hasil yang optimal. Dia percaya akan kemampuan otaknya. Kemampuan yang dulu dianggap lemah sama orang lain. Di saat inilah Wutang kecil ditolong lu. Saling kenalan-kenalan. Baru tahu juga mereka satu klan. Kenapa kamu tadi nggak ngelawan? Dunia akan hancur jika aku menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Walah wibu, justru lu terkesima. Nganggap Wutang pintar sampai mikirin segalanya. Mulai dari situ, Wutang terus belajar. Terus fake it till make it. Tahu-tahu sekarang Wutang jadi penasihat klan. Nggak lama kemudian semuanya ngumpulin hasil permainan yang berujung seri. Bawahan Wutang nyaranin ambil paksa lu aja. Kan mereka mafia. Wutang tetap mau beresin ini lewat permainan. Sayang diajakin main poker nggak ngerti. Malah ngertinya main setan-setanan. Lagi-lagi permainan gampang bagi Sin, tapi nggak pakai kekuatan dukun juga. Ketahuan ini mah siapa yang punya setannya. Nih lihat pas Wutang ngambil. Wah. Wutang ambil setannya biar Nona senang. Lanjut ke giliran Sin yang masih pede sama baca pikirannya. Sial, trik si dukun udah ketahuan. Wutang mikirin banyak hal biar otaknya Sin overload. Terlalu banyak informasi yang masuk sampai otaknya nge-freeze. Pemain pertama telah gugur. Hal buruk bagi geng Sakamoto, cuman jangan nyepelein bapak-bapak gendut yang jago main tangan. Ketahuan sih dan diperingatin jangan lagi pakai cara curang. Permainan berjalan normal hingga akhirnya sisa bapak pos ronda sama si pria pemikir. Saking jagonya observasi Wutang, dia bisa baca poker face orang kaya Sakamoto. Sial, otak aja nggak bisa ngalahin kekuatan jari jemari bapak-bapak. Kartunya ditukar dulu baru Sakamoto lepas. Dan bukan cuma itu yang ngagetin, tiba-tiba bawahan Wutang membelot kecewa sama keputusan si penasihat. Menurut mereka main game ginian bukan gayanya mafia. Harusnya manggil Bombardino Krokodilo atau apa gitu kan. Malah main kartu-kartuan. Ternyata sekeras apapun usaha Wutang, tetap nasibnya nggak berubah. Tadinya dia udah pasrah, tapi Sakamoto ingetin ada keras yang Wutang pengen jaga. Semangatnya bangkit, mendadak bluffing pistol para mafia udah dia ganti biar nggak berfungsi. Ngasih celah bagi Sakamoto juga yang lainnya buat ngelawan balik. Pemberontakan para bawahan berlangsung dalam. Dan diakhirin sama tembakan dari Wutang yang ngebuktiin bluffnya berhasil. Wutang ngakuin kekalahan atas Sakamoto sekaligus ngerasa bersalah udah bikin nonanya dalam bahaya. Seenggaknya si bapak muji niat baiknya Wutang. Sesuai kesepakatan di awal, Wutang ngasih info tentang orang yang ngasih buronan buat Sakamoto. Orang itu adalah seller si pemburu asasin. Bang, beli bawang. Mungkin dia bosan. Udah pada tahu itu mah. Jangan berkecil hati gitu dong. Si penasihat masih punya info terbaru. Katanya penjara di Asia Tenggara dibobol dan 4 orang terpidana mati dihabisin sama seller. Anehnya belakangan ini di Jepang ditemuin mayat dengan kondisi nggak biasa. Misalnya dibolongin atau jadi bola. Tanda-tanda itu tuh tanda dari korban 4 terpidana mati yang sebelumnya disebut. Artinya 4 terpidana mati malsuin kematiannya dan sekarang ada di Jepang. Mereka adalah dam, so, apart, minimalis. Kepribadian tiap orang nyentrik sengaja dipanggil sama Shikanoku Noku Noku Kustantan. Mereka dibantu kabur dari penjara buat dikasih tugas bunuh orang-orang di list ini. Hal gampang basmi bapak-bapak doang. Malahan para mantan napi minta list baru saking hausnya akan darah. Mungkin geng Sakamoto harus hati-hati, tapi si bapak mikir sebaliknya. Bisa dapat info tentang seller kalau ketemu mereka. Itulah akhir dari anime Sakamoto Days. Kisahnya mantan asisten legendaris yang udah jadi bapak penjaga toko swalayan. Harus balik ke Underworld supaya kehidupannya kembali tentram. Tapi dunia itu bukan lagi dunia yang Sakamoto kenal karena isinya Tung 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 sahur.